Setiap tahun miliaran rupiah hilang begitu saja karena korupsi. Pejabat ditangkap, headline bermunculan, tapi korupsi tetap hidup, bahkan tumbuh. Kenapa? Indonesia seperti tidak pernah benar-benar bisa bebas dari jerat korupsi. Ini bukan hanya soal hukum atau pengawasan, tapi tentang sistem, budaya, dan cara pikir kita sebagai bangsa. Dalam video ini, orang cerdas akan membongkar fakta-fakta pahit, akar terdalam dari korupsi yang telah menyatu dengan keseharian masyarakat. Jangan kemana-mana, karena jawaban dari masalah ini jauh lebih rumit dari yang Anda bayangkan. Tekan tombol like jika kamu peduli dengan masa depan bangsa ini. Mari kita mulai. Korupsi di Indonesia bukanlah fenomena baru, akar sejarahnya menjalar jauh ke belakang. Pada masa penjajahan Belanda, sistem administrasi dibentuk bukan untuk melayani rakyat, tapi untuk menyedot kekayaan dan sumber daya demi kolonialisme. Birokrasi dibentuk bukan sebagai perpanjangan tangan rakyat, tapi sebagai alat pengontrol atau pemungut pajak yang represif. Ketika Indonesia merdeka, sayangnya sistem kolonial ini tidak dibongkar, hanya diganti wajahnya. Birokrasi yang kaku, tidak transparan, dan melayani kekuasaan di atasnya tetap hidup dalam tubuh negara yang katanya sudah merdeka ini. Saat Orde Baru berkuasa, budaya korupsi justru menguat lewat sistem patronase. Loyalitas kepada penguasa dibayar dengan jabatan, konsensi bisnis, dan akses ke anggaran negara. Siapa yang setia akan diberi proyek, siapa yang kritis akan disingkirkan. Birokrasi pun berubah menjadi lahan pembagian kekuasaan. Pejabat korup bukan lagi penyimpangan, tapi bagian dari sistem. Kekuasaan dianggap bukan amanah, tapi peluang. Sebuah warisan mental yang terus hidup bahkan setelah rezim itu berganti. Dalam sistem demokrasi elektoral seperti Indonesia saat ini, biaya politik sangat tinggi. Maju sebagai calon legislatif atau kepala daerah butuh uang besar untuk kampanye, logistik, baliho, dan jaringan. Tapi dana itu jarang sekali dari kantong pribadi. Banyak kandidat mencari sponsor dari pengusaha atau pemilik modal yang berharap balas jasa saat si calon menang. Inilah simbiosis antara kekuasaan dan kapital. Setelah terpilih, mereka harus mengembalikan modal dalam bentuk proyek, izin usaha, pengadaan barang, hingga rekrutmen pegawai jadi komoditas politik. Bukan karena moral pribadi, tapi sistem yang mendorongnya. Ketika tekanan tinggi dan gaji tak seimbang, ruang abu-abu akan terbuka lebar. Lemahnya penegak hukum adalah penyebab utama korupsi terus merajalela. Meski ada KPK, polisi, dan jaksa, independensi mereka kerap dipertanyakan. Beberapa justru terlibat praktik korupsi. Kewenangan besar tidak dibarengi dengan integritas, ditambah lagi intervensi politik. Banyak kasus-kasus besar tak selesai, atau mungkin dihentikan diam-diam. Ketika para pelaku korupsi merasa aman, maka yang terjadi adalah tidak adanya efek jera. Alih-alih memperkuat lembaga anti rasuah, KPK justru dilemahkan. Operasi tangkap tangan dibatasi, penyadapan harus izin, dan pegawai KPK diubah statusnya. Rakyat akhirnya kehilangan kepercayaan, hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Di masyarakat, tindakan seperti uang pelicin atau hadiah kepada petugas dianggap biasa, padahal ini adalah bentuk gratifikasi. Tapi sikap permisif sudah membudaya, yang jujur dianggap aneh, yang mengikuti sistem dianggap pintar. Korupsi pun dinormalisasi dengan cara bertahan hidup. Orang lebih memilih bayar daripada menunggu proses yang lambat. Dan parahnya lagi, jika kebutuhan dasar seperti bansos dan infrastruktur terpenuhi, korupsi dimaklumi. Pemilih sering memilih tokoh yang dikenal, meski rekam jejaknya buruk. Korupsi tak lagi dilihat sebagai ancaman. Pertanyaannya sekarang, jika korupsi telah menyusup ke seluruh lini, dari elit sampai rakyat biasa, apakah bangsa ini benar-benar siap membayar harga untuk perubahan besar itu? Sobat cerdas, korupsi bukan sekedar kejahatan, ia adalah sistem. Dan selama kita hanya menyalahkan pejabat tanpa membongkar akar budayanya, maka korupsi akan terus menjadi bagian dari kehidupan bangsa ini. Bagaimana menurutmu? Apakah bangsa ini sudah siap berubah? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena di channel Orang Cerdas setiap argumen, setiap analisa, dan setiap pikiran kritis dari sobat cerdas seperti kamu adalah bahan bakar untuk diskusi yang bermutu. Karena ingat, orang biasa mungkin cuma menonton, tapi sobat cerdas berani berpikir dan bersuara. Sampai jumpa di video selanjutnya.